Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita terbaru tentang Net89. Bagaimanakah kabar nasib Net89 dan bagaimanakah tentang nasib broker lokal yang kemarin sudah dibahasakan ya, sesuai dengan opsi final Net89. Nantikan sesaat lagi. Oke, ini adalah berita terbaru dari Net89 ya, yaitu dari Detik News ya, pada hari Selasa 7 Februari 2023. Korban trading Net89 datangi Bareskrim, bawa 4 koper bukti transfer. Mari kita lihat, di sini ada fotonya ya, 4 koper bukti transfer. Kemudian kita lihat di sini, korban kasus investasi robot trading Net89 diwakili kuasa hukumnya kembali menyerahkan dokumen bukti transfer ke Bareskrim Polri. Ada 4 koper yang dibawa. Untuk yang agenda pertama adalah gempur Net89, kami menyerahkan dokumen susulan. Karena di bulan Desember, tanggal 15 tahun 2022, kami sudah ke Bareskrim dan sudah mendapat surat tanda terima laporan polisi. Nah, ini ada member-member lagi, ribuan orang yang kemudian kita susulkan dokumennya ke dalam laporan yang pertama tadi. Kata perwakilan gempur Net89 BL Hadi kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri. Hadi datang bersama korban robot trading Net89 dari perkumpulan Podo Gempur ya. Dulunya namanya Podo Sugi, sekarang namanya Podo Gempur, yang juga hendak melaporkan kasus trading Net89 tersebut. Sebagai informasi, Hadi merupakan perwakilan korban robot trading Net89 dari perkumpulan Gempur Net89. Yang berikutnya adalah Podo Gempur ya. Jadi perkumpulan Podo Gempur bersatu yang masih di dalam satu koordinasi dengan kami juga sudah siap. Ini dokumennya 1 koper besar. Ribuan member ingin melaporkan ke Bareskrim terkait kasus Net89, ujarnya. Kuasa hukum korban Podo Gempur, Oni Asad, mengatakan laporannya digabung dengan laporan korban gempur Net89. Dia menyebutkan pihaknya tak perlu membuat nomor laporan baru. Alhamdulillah hari ini Podo Gempur yang kita laporkan sudah disatuin sama gempur Net89. Jadi kita tidak perlu lagi buat SPKT. Nggak perlu lagi buat LP yang baru, tapi disatuin. Itu kesepakatan kami bersama dengan tim penyidik ya, ujar Oni. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan penyidikan akan langsung dilaksanakan oleh Bareskrim. Itu janji mereka kepada kami. Kemudian kita lihat, Oni mengimbau korban robot trading Net89 yang lain untuk segera melapor. Dia mengatakan pihaknya akan menyerahkan dokumen susulan korban lainnya yang belum melapor tersebut ke Bareskrim. Bagi teman-teman semua yang di luar, yang anggota gempur Net89 dan Podo Gempur, masih boleh memberikan data-datanya yang benar-benar sudah terverifikasi kepada kami untuk kami susulkan masukan, karena Bareskrim memintakan itu, penyidik memintakan itu. Yang masih mau boleh kita susulkan, ujarnya. Sebelumnya, 2 dari 8 tersangka kasus investasi bodong Net89 berstatus daftar pencarian orang DPO di TV Lexus Bareskrim Polri tengah memburu 2 tersangka berinisial AA ya dan LSH tersebut yang kini diterbitkan red notice ya. Dalam kasus ini terdapat 8 tersangka dengan penjelasan status dari masing-masing tersangka sebagai berikut. 2 tersangka atas nama AA ya dan LSH masih DPO dan saat ini masih dalam pencarian oleh petugas, serta sudah diajukan red notice ke Divisi Hubungan Internasional Polri. Jadi ini sudah diwanti-wanti ya, berarti sudah mengarah ke hubungan internasional, alias kalau dia mau keluar negeri itu sudah ditandai ya. Sedangkan 6 tersangka lain Sambung Nurul masih dalam tahap proses pemberkasan. Kemudian 3 tersangka atas nama SI, RF ya dan G masih dalam proses pemberkasan dalam satu berkas perkara berdasarkan hasil koordinasi dengan JPU. Selanjutnya 3 tersangka atas nama DI, AW, dan RI masih dalam proses pemberkasan dalam satu berkas perkara berdasarkan hasil koordinasi dengan JPU. Selanjutnya untuk para tersangka saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik, imbuhnya ya. Jadi bagaimana dengan opsi final Net89? Sementara ini
jelas-jelas AA itu sudah jadi tersangka, ya. Kemudian kita lihat lagi berita kembali dari Detik News. Polri sita aset Net 89 senilai 1,2 T. Wow, aset Net 89 senilai 1,2 T. Padahal total dana yang terkumpul berapa triliun? Ya, kurang lebih di atas 10 triliun rupiah. Wow, berarti masih ada sisanya 8 triliun lebih atau mungkin bahkan mencapai 20 triliun, ya. Oke, mari kita lihat. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penyitaan sejumlah aset dari PT SMI Indonesia terkait investasi bodong robot trading Net 89. Total aset yang disita mencapai 1,2 triliun rupiah. Kami telah melakukan penyitaan hasil kejahatan PT SMI dan para tersangka dengan total nilai sebesar 1,2 triliun, ya, 1 triliun 273 miliar 77 juta rupiah. Ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Uang tunai, perhiasan dan barang-barang mewah berupa tas dari para tersangka total 300 juta. Uang dari rekening para tersangka sebesar 660 juta, sepeda Brompton senilai 770 juta, aset bergerak berupa mobil mewah sebanyak 4 unit, dengan total aset senilai 7,1 miliar, yaitu BMW seharga 2,7 miliar, Lexus seharga 1,4 miliar, Tesla 1,5 miliar, Peugeot 690 juta. Nah, ini yang menarik di sini, yang kelima. Bandana Atta Halilintar seharga 2,2 miliar. Kira-kira kalau bandananya Atta Halilintar dijual seharga 2,2 miliar, laku nggak ya? Ya, berarti kemungkinan ini dilelang lagi ya. Tapi kemarin kan dibeli sama Reza Paten ya. Itu berdasarkan dari berita yang ada di YouTube juga ya. YouTube-nya Atta Halilintar itu dibeli oleh Reza Paten ya, seharga 2,2 miliar. Permasalahannya kalau dilelang, apakah tetap seharga itu ataukah tidak? Ya, kita tidak tahu ya. Bisa jadi sekarang siapa yang mau membeli bandana seharga 2 miliar ya. Ya. Karena semenjak kasus robot trading, mau Indra Kents maupun Doni Salmanan maupun yang lain-lain, ya, sudah tidak ada lagi orang yang mau lelang-lelang artis, ya. Bisa dibilang lelang artis itu sudah hampir tidak ada, ya. Oke. Jadi kita lihat saja nanti bandananya bisa laku berapa, ya. Kemudian aset tidak bergerak berupa rumah, tanah dan gedung perkantoran dengan total nilai aset sebesar tanah atas nama tersangka AA seharga 14 miliar, rumah tersangka di Kebun Jeruk seharga 17 miliar, kantor Soho ya, ternyata ada kantor Soho PT SMI seharga 4,6 miliar, kantor PT SMI di Polres Tangerang seharga 12 miliar, gedung SMI di Serpong seharga 715 miliar ya, yang selama ini dibangga-banggakan itu sebagai tower ya. SMI tidak mungkin bodong karena ada towernya. Ternyata gedungnya itu akhirnya disita juga seharga 715 miliar. Dan ini yang menarik, mesin mining, Cryptoric dan RIG dan komponen lainnya PT CAD seharga 500 miliar yang katanya kemarin digadang-gadang bahwa korban Net 89 itu bisa pindah ke Infinity Plus, digadang-gadang supaya cepat pindah. Ternyata Ethereum juga sudah menjadi proof of stake ya, di mana sudah tidak bisa lagi di mining ya. Akhirnya kena batunya semua ya, yang pindah ke CAD itu semua kena batunya dan akhirnya mereka tidak bisa pindah ya. Mereka pindah pun sudah beli mesin, ternyata mesinnya juga tidak berguna ya. Dan beruntunglah kalian ada orang yang memberitahukan bahwa sangat-sangat konyol sekali kalau kalian harus pindah ke CAD ya. Seperti saya yang sudah memberitahukan apakah worth it atau tidak. Ada juga Pak Roy Sakti, kemudian ada Pak Chandra Teja ya, yang selalu gencar memberitahukan supaya Anda tidak perlu bersusah payah untuk pindah ke CAD, tapi selalulah minta uang Anda ya. Dan ternyata benar, mesin miningnya pun sekarang sudah disita ya. Oke, kita lihat. Seperti diketahui, penyidik di Tipidexus Bareskrim Polri telah menangani 10 laporan polisi terkait dengan Net 89 dengan total korban 1.692 member. Ini masih sedikit ya.
Karena yang setahu saya itu Net89 ini adalah robot trading tertua, dan konon katanya membernya itu mencapai di atas 200.000 member. Jadi bisa dikatakan masih 1% dari membernya, ya. Adapun kerugian total korban mencapai 582 miliar 347 juta 616.000 rupiah, ya. Wow, 582 miliar, ya. Berarti yang lainnya masih tidak tahu kemana, ya. Dalam kasus ini, Baris Krim Polri telah menetapkan 9 orang tersangka. Satu diantaranya telah meninggal dunia, yaitu AA selaku CEO PT SMI, DPO dan Red Notice LSHS, kemudian RS selaku exchanger, kemudian D selaku leader, kemudian FI selaku exchanger, DI selaku founder, kemudian ESI selaku founder, AAI selaku exchanger, HS selaku founder dan exchanger itu telah meninggal dunia. Penyidik di Tipidexus Baris Krim Polri juga telah memeriksa 100 orang saksi, yakni 5 ahli yakni ahli pidana, ahli perbankan, akademisi dan OJK serta ahli perdagangan dan ITE. Ya, kita lanjut. 2 tersangka di Red Notice. Lebih lanjut, Wisnu mengungkap bahwa pihaknya telah menyelesaikan 2 berkas perkara yang terpisah di kasus Net89 ini dan telah mengirimkan 2 berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Untuk berkas pertama dengan tersangka David, Reza, dan Erwin telah dikirim pada hari Kamis, dan berkas kedua dengan tersangka Dedi, Alwin, dan Ferdi Iwan akan dikirimkan pada hari Senin. Ya, akhirnya disebut juga namanya Reza, ya, Reza Paten. Penyidik juga telah mengajukan permohonan Red Notice atas nama tersangka A dan LSH ke Divisi Hubungan Internasional Polri. Saat ini Baris Krim Polri fokus untuk melakukan pengejaran kepada 2 tersangka yang belum hadir memenuhi panggilan penyidik dan melakukan tracing aset kepada aset-aset yang dimiliki para tersangka dan diduga berasal dari hasil kejahatan, tuturnya, ya. Para tersangka diduga melakukan penipuan dengan skema piramida dan investasi forex robot trading dengan cara mengajak para calon member untuk membeli paket investasi robot trading berkedok MLM e-book, ya, berkedok MLM e-book dengan janji profit estimasi 1% per hari, wow, 1% per hari, ya, atau 10% sampai dengan 20% per bulan, atau 120% sampai dengan 240% per tahun, serta terdapat bagi hasil dengan perusahaan dan upliner yaitu 50-50 sampai dengan 90-10. Wow, luar biasa, ya. Calon member tersebut melakukan deposit kepada para exchanger yang tidak memiliki izin kegiatan usaha penukaran valuta asing dan juga tidak memiliki izin kegiatan menghimpun dana para member dari pimpinan Bank Indonesia, ya, BI atau OJK. Para exchanger ini ditunjuk oleh PT SMI yang berperan mewakili pialang atau broker atas pilihan PT SMI yang tidak memiliki izin dari Bapepti, bahkan telah diblokir oleh Kominfo. Perbuatan yang dilakukan para tersangka di Net89 ini telah melanggar pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 dan pasal 34 ayat 1 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE, ya, Undang-Undang ITE. Kemudian kita lihat lagi Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan, ya, tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan hak konsumen. Kemudian perubahan atas undang-undang tentang perdagangan pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal, ya. Kemudian tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, ya. Jadi TPPU yang berat di sini, ya. Yang berat di sini adalah TPPU. Kemudian yang terakhir kita lihat berita dari Detik News, ya. Berita dari Detik News. Baris Krim Polri limpahkan 2 berkas tersangka kasus Net89 ke Kejaksaan Agung, ya. Baris Krim Polri melimpahkan berkas tersangka kasus Net89 ke Kejaksaan Agung. Baris Krim Polri juga sudah melakukan penyitaan aset kepada para tersangka. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan berkas pertama yang diserahkan atas nama DRS dan ES. Saat ini 8 tersangka. Itu ada 2 berkas perkara yang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung kemarin,
Berkas pertama terhadap tersangka D, RS, dan ES telah dikirimkan kemarin hari Kamis Februari 2023. Sementara berkas kedua bakal diserahkan Senin mendatang. Ya. Berkas kedua tersangka DI, AA, dan FI akan dikirimkan hari Senin. Jadi berkas pertama 3 tersangka, berkas kedua 3 tersangka, imbuhnya. Selain menyerahkan berkas, Bareskrim juga menyita sejumlah aset para tersangka. Total penyitaan aset mencapai 1,2 triliun rupiah. Penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah 1,2 triliun, jelasnya. Adapun untuk 2 tersangka lain, yakni AA dan LSH, masih dilakukan pencarian. Ya, masih dilakukan pencarian. Bareskrim sudah menerbitkan red notice untuk kedua tersangka tersebut. Oke, bagaimana pendapat Anda setelah Anda mendengarkan berita tentang Net89 tadi? Sementara dulu Net89 menjanjikan opsi final yang menggunakan broker Prima Tangguh Arta, ya, yang ternyata broker tersebut berbeda websitenya dengan broker Prima Tangguh Arta yang sebenarnya, ya, alias brokernya juga ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada saat Anda mengambil opsi final yang menggunakan broker Prima Tangguh Arta, di mana konon katanya hanya membayar sebesar 20%, ya, kita mendapatkan margin 100%, ya. Ternyata sampai sekarang juga tidak ada kejelasan sama sekali. Bahkan para leader Net89 dan para founder Net89 sekarang sudah menjadi DPO, alias daftar pencarian orang, ya. Bagaimana nasib kalian para member? Saya pun sendiri mengalami kerugian. Karena apa? Karena ada beberapa member Net89 yang sudah saya beli akunnya dan sudah saya bayarkan. Bagaimana nasib kalian? Saya pun jelas-jelas sudah membeli akun tersebut, sudah saya bayarkan, tetapi sampai sekarang akunnya juga belum saya dapatkan. Ya, bagaimana dengan nasib kalian yang sampai sekarang belum ada kejelasan? Bahkan sekarang orangnya pun sudah menjadi DPO, ya. Oke, mudah-mudahan Net89 ini bisa mendapatkan titik terang, ya, bisa mendapatkan titik terang sehingga para korban itu bisa mendapatkan uangnya kembali, ya. Jadi saya rasa sudah cukup bagus, ya, untuk Net89, walaupun saya sendiri juga rugi, ya, walaupun tidak seberapa karena saya hanya beli dari 1-2 member, ya, hanya untuk membuktikan apakah memang benar dia bisa menggunakan broker Prima Tangguh Arta. Ternyata broker Prima Tangguh Arta itu yang diberikan Net89 adalah broker bikinan dia sendiri. Ya, buktinya mana? Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan orang-orang dari Net89, founder dari Net89 itu sudah menjadi DPO. Ya, jadi buat teman-teman yang kemarin tidak mendapatkan brokernya, ya, tidak mendapatkan broker, saya harap kalian bisa segera melaporkan kasus kalian supaya bisa cepat diproses di Bareskrim dan kalian terdaftar sebagai korban sehingga nanti aset-aset yang disita itu bisa dibagi secara merata kepada para korban, ya, karena lumayan. Berkasnya itu 582 miliar, sedangkan asetnya itu adalah 1,2 triliun. Berarti masih sangat banyak yang belum melapor, ya. Buat yang belum melapor, jangan takut untuk uangnya tidak kembali. Anda melapor, ya, uang Anda memang belum tentu kembali. Apalagi kalau Anda tidak melapor. Anda melapor, uang Anda belum tentu kembali. Apalagi kalau tidak melapor, jelas-jelas uangnya tidak akan kembali, ya. Jadi jangan berkecil hati karena sudah banyak kasus robot trading yang uangnya kembali, ya. Termasuk kasus Indra Kents, kemudian Viral Blast kemarin juga sudah, kemudian Fahrenheit. Dan buat para korban Net89 jangan berkecil hati, ya, karena kalian masih punya kesempatan untuk mengembalikan dana kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan lupa di-share, kemudian silakan komentar
broker apa yang Anda ingin, ya, kalian ingin saya review, maka saya akan mereview broker tersebut dan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.